lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Pada video kemasan kali ini, gue bakal menjelaskan mengenai takaran adonan untuk martabak manis. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui sebelum buat martabak. Jadi supaya martabak itu berhasil ya. Kalau takaran adonan di martabak itu kurang, maka yang terjadi adalah adonan tipis dan juga kulit martabaknya itu nanti kuning pucat ya, karena dia masih ada putih-putihnya. Sementara kalau misalkan takaran adonan terlalu banyak, yang terjadi adalah adonan gosong tapi atasnya belum matang. Jadi itu nggak ngejar ya, nggak seimbang antara jenis loyang yang dipakai dan juga jumlah takaran. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah jenis loyang apa sih yang saya pakai ketika membuat martabak manis. Jadi teman-teman harus mengetahui nih, gue pernah ngebahas videonya mengenai jenis-jenis loyang untuk martabak manis. Itu ada loyang biasa ya, yang ini. Terus juga ada loyang semi premium yang di depan gue, dan juga ada loyang premium. Ini yang biasa gue pakai buat konten dalam video ini. Oke, nah teman-teman harus mengetahui ketiga jenis loyang tersebut, dan teman-teman harus lihat loyang yang teman-teman pakai itu loyangnya seperti apa. Oke, pada video kali ini juga gue bakal ngasih tahu takaran adonan untuk loyang love ya. Nah, ini yang ada di depan gue, ini loyang love, dan juga loyang yang bentuknya kotak. Ini biasanya untuk martabak pizza ya, yang dilebarin dan yang nggak dilipat. Nah, jadi untuk martabak love ini seperti apa cara mengetahui takarannya, nanti gue bakal ngasih tahu. Jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, yang pertama yang bakal gue jelasin adalah mengenai takaran adonan untuk loyang biasa dan juga loyang semi premium ya. Nah, untuk loyang biasa dan juga loyang semi premium, ini loyang biasa, ini loyang semi premium, dan ini loyang premium. Loyang biasa dan juga loyang semi premium ini persamaannya adalah dia diameter dari dalam bawah sampai juga dalam atas itu beda 2 cm. Ini loyang 20/22, ini loyang 20/22. Cuman beda jenis saja. Kemudian untuk loyang premium di sini gue pakai yang 20/24. Jadi dia dalam atasnya adalah beda 4 cm. Tentu untuk adonan juga lebih banyak, karena semakin miring dia adonan yang dipakai semakin banyak. Oke, untuk loyang biasa ini dia ketebalan samping dan juga bawah adalah 1 cm. Dan juga loyang semi premium ketebalan samping dan juga ketebalan bawah adalah 1,5, jadi beda 0,5 cm. Untuk loyang premium ini 2 cm, dan juga bagian bawahnya dia malah justru lebih tebal 2,5 cm. Oke, jadi untuk bagian samping beda 0,5 cm semua. Nah, tentu ini sangat mempengaruhi dari takaran adonan, dan nggak bakal bisa disamakan antara premium dengan semi dan juga biasa. Jadi untuk biasa ini biasanya lebih sedikit, karena yang dipakai biasanya untuk harga jual yang lebih rendah. Oke, kemudian untuk takarannya adalah, nah ini gue pakai loyang semi premium. Takarannya nanti untuk loyang biasanya ini beda 10-20 mili. Misalkan untuk ukuran 18/20 yang dipakai adalah 290 sampai 300 ml. Sementara untuk loyang yang biasa itu pakai 270 sampai 290 ml. Oke, kemudian untuk loyang 20/22, loyang biasa pakai 300 sampai 320 ml. Sementara untuk loyang semi premium ini pakai 320 sampai 330 ml. Oke, untuk loyang yang lainnya juga kalian tinggal ikutin ya takaran yang ini sebagai patokan awal buat kalian latihan. Jadi jangan sampai ketika latihan itu buang-buang adonan ya, itu sangat disayangkan sekali. Di sini gua buat takaran adonan sampai loyang 28/30. Oke, ini tinggal disesuaikan saja loyang yang kalian pakai itu ukuran berapa dan berapa mili yang harus dipakai. Oke, jelas ya. Untuk loyang biasa beda 10 sampai 20 mili, sementara untuk loyang semi premium takarannya adalah ini. Oke, untuk hasil dari loyang semi dan juga loyang biasa lah seperti ini. Ini loyang semi, karena sampingnya ini beda 2 cm,
Nah, otomatis dia adonannya biasanya lebih mengembang di bagian tengahnya. Bagian tengah sininya dia lebih mengembang ya. Sementara untuk nah, jadi hasilnya juga di tengahnya dia lebih mengembang. Sementara untuk loyang yang premium, nah seperti ini untuk hasilnya adalah dia cenderung lebih rata dari ujung sebelah kiri sampai ujung kanan, dia cenderung lebih rata karena dia lebih miring ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai takaran adonan untuk loyang jenis premium. Nah, ini loyang jenis premiumnya di sini gua kasih takaran dari loyang 18 sampai loyang 26 ya. Ini 18/22, beda 4 cm, disebut loyang 18. Jadi jangan sampai ketuker ya, ini bukan loyang 22 tapi loyang 18. Oke, di sini gue pakai takaran adonan 340 ml sampai 350 ml. Kemudian untuk loyang 20/24 gue pakai 380 ml sampai 390 ml. Kemudian untuk loyang 22/26 di sini gue pakai 420 sampai 430 ml. Untuk loyang 24/28 gue pakai 450 ml sampai 460 ml. Kemudian untuk loyang 26/30 di sini pakai 490 sampai 500 ml. Nah, semakin besar diameter loyangnya, takaran adonan yang dipakai itu semakin banyak. Oke, dan juga topping yang dipakai semakin banyak. Jelas ini harga jual juga beda dengan loyang yang 20. Biasanya kalau jenis premium ini yang dipakai di kios ini untuk ekstra besar atau yang bangka ukurannya besar. Oke, jadi teman-teman bisa prediksi nih ketika berjualan atau ketika mau beli loyang itu pakai loyang ukuran berapa. Jadi jangan sampai salah beli nanti ke depannya. Oke, itu tadi untuk loyang biasa, semi premium juga jenis premium. Sekarang gua ngejelasin mengenai loyang yang bentuknya love ya. Nah, untuk loyang love ini seperti ini. Di sini yang jadi patokan adalah daun telinganya. Daun telinganya itu yang ini ya. Kan bentuknya seperti telinga ya. Jadi daun telinganya itu adalah yang bagian sini. Oke, ini diameter yang dipakai untuk loyang love ini adalah diameter dari daun telinga sini sampai sini. Jadi bukan dari sini ke sini. Oke, itu penentuan untuk ukuran dari loyang yang bentuk love. Nah, Bang, ini takarannya udah pas apa belum? Yang digambar ini ya. Nah, ini takarannya udah pas. Tahunya pas dari mana? Dari hasil kulit pinggiran ini ya, loyang love-nya. Kalau misalkan di bagian kulit sininya setengah coklat, setengah lagi putih, itu adonan kurang. Jadi nggak coklat sempurna sampai bagian pojok bawah. Kalau misalkan udah bagian pojok bawah ini kulitnya coklat semua, itu menandakan takaran adonan juga pas di loyang. Jadi gitu, untuk mengetahui loyang itu takaran adonannya pas apa enggak. Oke. Untuk loyang love ini takaran adonannya adalah sini pakai perkiraan ya. Jadi perkiraan tapi tetap ada patokan. Nah, biasanya kan loyang martabak manis juga biasa ya. Kalau misalkan buat martabak manis itu ketika adonan udah menyentuh sampai pojok sini, kasih dikit lagi itu udah pas. Untuk loyang love juga sama takaran adonannya. Jadi ketika kalian nuang di bagian tengah, kemudian sudah menempel sampai bagian pojok sini, ditaikkan lagi sedikit, dikasih sedikit lagi. Nah, itu menandakan adonan udah pas. Oke, nah ini biasanya lebih sering ke pengalaman ya. Kalau misalnya udah sering buat love, bisa tahu takaran yang dipakai. Oke, ini untuk loyang love-nya. Untuk tampilannya bagus dan juga dia tebal ya. Kemudian untuk loyang yang bentuknya kotak, nah ini yang kotak. Jadi yang kotak ini diameternya adalah 25 x 25 cm. Dari sini ke sini 25, dari sini ke sini 25. Dan untuk boxnya juga adalah boxnya itu bentuknya kotak ya, kayak di belakang gue ini. Ini kotak, jadi harus buat sendiri di percetakan. Oke, untuk loyang bentuk kotak ini
biasanya dipakai untuk martabak pizza. Nah ini gue buat 25 rasa, jadi untuk yang kotak ini bisa dari 12 rasa, 16 rasa, sampai yang paling banyak adalah 25 rasa. Ini ada 25 rasanya ya. Bisa juga buat 16 dan juga buat ukuran 12 potongan. Oke. Untuk kalau yang kotak ini takarannya adalah penentuan takarannya ketika kalian menuangkan di bagian tengah. Nah, cairnya ketika udah nyampe pojok sini, ditekan lagi sedikit, itu takaran udah pas. Oke, jadi ketika udah nyampe pojok sini, tekan lagi sedikit, tapi lebih banyak daripada loyang loaf tadi, itu udah pas. Karena apa? Karena dia ini bentuknya kotak. Bentuknya kotak ini, jadi semua bagian juga sama gitu lebarnya. Sementara untuk loaf ini, dia kan bagian sininya dikit nih, bagian bawah sininya beda sama bagian sini. Jadi ketika udah nyampe ujung sini, tekan dikit, udah pas. Untuk kalau yang kotak, ketika udah tuang sini, mentok sini, tekan dikit tapi lebih banyak dari loaf, naikannya itu udah pas. Ini karena ini dia lebih lebar ya. Dan biasanya gue kalau pakai ukuran gayung itu satu gayung itu hampir full ya untuk menuangkan di loyang yang bentuk kotak ini, karena emang dia takaran adonannya cukup banyak ya. Bisa 2 sampai 3 loyang masuk sini. Oke, nah untuk loyang kotak ini biasanya yang paling rentan panas duluan adalah di bagian tengah sini. Karena dia diameter 25 cm, ini cukup lebar sekali. Jadi apinya harus benar-benar diperhatikan ya. Oke, nah itu udah gue jelasin semua. Teman-teman bisa tinggal praktek ya untuk menentukan takaran adonannya. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai takaran adonan untuk martabak manis. Nah ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang lagi latihan dan juga yang lagi mempersiapkan buat buka usaha ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.